Salam dari Mr. X. Baik buat rekan dan sobat-sobat di dunia RF, ketemu lagi sama Mr. X. Baik, sebagai awal perjumpaan sama Mr. X, seperti biasa tidak lupa Mr. X mengucapkan salam satu jarinya dan sukses untuk dunia RF. Baik, pada kesempatan kali ini Mr. X akan membahas tentang sistem-sistem switch jumper yang ada di PLL produk Mr. X, karena banyak pertanyaan dari customer Mr. X, terutama di PLL versi 300 ini, merupakan versi terbaru dari produk Mr. X, yang bertanya tentang switch jumper yang ada di PLL. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mr. X akan bahaskan. Baik, langsung aja. Di sini ada switch temperatur. Tujuan switch temperatur ini ialah agar sistem protect temperatur bisa bekerja dengan maksimal di PLL. Baik, ini merupakan switch temperatur jika sistem switch atau protect temperaturnya sistem menggunakan termostat seperti ini. Nah, di termostat tinggal di solder dua kakinya, tinggal dimasuk ke terminal yang udah disedia di PLL. Nah, setelah terpasang, jangan lupa di sini ada switch jumper dicopot. Tujuannya agar sistem protection overhead atau temperatur bisa bekerja dengan maksimal. Nah, tapi jika kita tidak menggunakan sensor temperatur yang menggunakan termostat, maka switch jumper tidak perlu dicopot, tetap terpasang. Baik, untuk berikutnya di sini ada switch jumper yang namanya impact mode. Di sini switch jumper impact mode yang berfungsi untuk sistem audio. Nah, jika kita menggunakan sistem audio dengan jalur input in impact mode, nah di sini input impact mode ini itu audio yang mungkin kita menggunakan audio processor, jadi dari output impact audio processor tinggal dimasuk di terminal input impact mode. Begitu juga kita umpamanya menggunakan encoder stereo di luar dari PLL. Nah, inputnya dari output dari encoder stereo masuk ke input impact mode. Nah, jika kita menggunakan sistem audionya jalur input impact mode, maka switch impact mode dijumper ke pin 1 dan 2. Jadi tinggal dipindah ke pin 1 dan 2. Seperti ini. Nah, sedangkan fungsi dari pin 2 dan 3 ini merupakan fungsi jika ingin menggunakan sistem audio dari bawaan encoder stereo dari PLL tersebut, maka dijumper ke pin 2 dan 3. Baik, untuk berikutnya di sini ada switch ADJRF, pin switch ADJRF. Nah, ini berfungsi sebagai untuk switch pengecas output dari RF. Jika pin yang kita jumperkan pin 1, 2, 2, maka untuk mengatur output RF dengan memutar PR4 atau yang dinamakan RF level. Jadi untuk menaik dan menurunkan output RF tinggal diputar. Ini namanya yang Mr. X kenal sistem adjust manual. Sedangkan jika terjumper pin down 2 dan 3, untuk mengejasnya menggunakan software atau program yang dikontrol oleh LCD. Dan di mana juga switch RF level atau VR4 ini juga berfungsi sebagai limit pembatas output RF jika sistem adjustnya kita menggunakan sistem software.
Jadi kita bisa membatas PLL ini mengeluarkan 10 watt, kita ingin mengeluarkan 3 watt, maka kita set secara manual 3 watt, baru pindah switch jumpernya ke pin 2 dan 3. Begitu kita adjust, dia hanya mengeluarkan 3 watt karena udah kita batas. Nah, itulah fungsinya. Baik, kita lanjut ke sistem pin switch yang bagian sini. Ini pin switch free emphasis. Ini tujuannya mengaktif dan menonaktifkan sistem pre-emphasis. Jadi kalau terjumper ke pin 2 dan 3, maka sistem pre-emphasis dari PLL diaktifkan. Sedangkan untuk menonaktifkan, maka tinggal dipindah dua-duanya switch jumpernya ke pin 1 dan 2. Nanti kita akan tes perbedaan audio setelah dengan sistem pre-emphasis diaktif dan dinonaktifkan. Baik, untuk berikutnya sistem switch. Ini sistem switch power reflect. Ini tujuannya adalah karena PLL ini bisa sudah sistem programnya bisa mengontrol dari PA, output PA bisa dikontrol oleh PLL sehingga bisa nampil di display LCD. Maka di PLL ini sudah dilengkapi dengan sistem untuk pembacaan output dari PA yang kita gunakan, dengan catatan output dari PA harus menggunakan sistem DC coupler sebagai sensornya untuk pembacaan power dan reflect. Nah, dari sistem sensor DC coupler dari output PA, power dan reflect tinggal dimasuk di terminal. Di sini udah tersedia bagian F itu power, R reflect, G adalah ground. Ya tinggal dimasuk. Setelah dimasuk, pin tersebut dipindah ke pin 1 dan 2, dua-duanya. Tujuannya agar output dari RF bisa dikontrol oleh LCD atau bisa tampil di LCD PLL. Sedangkan jika terjumper pin 2 dan 3, maka yang akan terbaca dari sistem DC coupler dari PLL atau menampilkan output dari PLL. Sedangkan untuk pin switch yang ini merupakan switch driver. Ini tujuannya jika kita copot maka output RF dari driver tidak berfungsi. Baik, dan juga di sini Mr. X akan menjelaskan juga tentang sistem fungsi dari PR-VR yang ada di PLL produk Mr. X ini, yaitu PLL versi 300. VR1 berfungsi untuk mengatur level audio. Jadi untuk mengatur level audio tinggal diputar VR1. Sedangkan VR2 ini untuk kalibrasi power, pembacaan power di tampilan di display LCD. Kita bisa kalibrasi sesuaikan dengan wattmeter yang digunakan. Umpamanya wattmeter menunjukkan di 10 watt, sedangkan di LCD baru menunjukkan 6 watt atau udah melebihi 15 watt, maka tinggal dikalibrasi bagian power disesuaikan dengan wattmeter kita, tinggal diputar. Sedangkan PR3 ini untuk kalibrasi reflect yang juga bisa tampil di LCD, jadi tinggal dikalibrasi aja. Sedangkan PR4 yaitu untuk mengatur level output dari RF jika sistem switch adjustnya kita menggunakan sistem manual, yaitu di jumper pin 1 dan 2. Sedangkan VR5 ini merupakan untuk mengatur tegangan bias dari MOSFET, dan Mr. X sarankan tidak perlu di set lagi karena dari workshop Mr. X sudah Mr. X set di tegangan bias 1,5, jadi tidak perlu di setting lagi. Baik, langsung aja kita akan menguji PLL. Kebetulan ini juga permintaan customer, pesanan customer dari Mr. X yang minta dites di frekuensi 97,5 sambil kita mengetes audio dengan sistem
mengaktifkan preempasis dan menonaktifkan preempasis. Nanti kita akan lihat perbedaan suaranya. Baik, langsung aja Mr. X hidupkan PLL-nya. PLL sudah on. Sesuai dengan permintaan dari customer, minta di tes di 97,5. Nah, ini udah Mr. X setting di 97,5, sudah lock, wattnya masih 0. Oke, kita masuk ke menu berikutnya. Seperti biasa, untuk mengatur frekuensi tinggal tekan tombol atas, tombol bawah seperti ini. Nah, tinggal mengatur. Oke, kita akan menguji di frekuensi 97,5 sesuai dengan permintaan customer. Itu tekan OK sampai lampu lock nyala, baru masuk ke menu berikutnya. Nah, ini menu ini tinggal tujuan mengaktifkan sistem mono stereo dari PLL. Ini sistem preempasis untuk mengaktifkan preempasis 50 dan 75. Preempasis ini akan berfungsi jika sistem modulasi diaktifkan di mode stereo. Baik, untuk menu berikutnya ini power adjust RF. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk menaikkan power, tekan tombol atas, dan menurunkan power, tekan tombol bawah. Tekan dan tahan. Mr. X peringatkan, tekan dan tahan, jangan seperti ini. Nah, jadi jika ingin menaikkan, tekan dan tahan seperti ini. Tekan dan tahan. Begitu juga mau ingin menurunkan, tekan tombol bawah dan tahan sambil melihat kontrol LCD. Nah, sekarang wattnya sudah bekerja, sudah mengeluarkan 9 watt sesuai dengan wattmeter, lebih kurang 9, sekian watt dengan tegangan power supply 12,1 volt, ampere 1,6. Ini sinyal spektrumnya 97,5. Ini di tegangan 12 volt, dan perlu Mr. X infokan PLL ini bekerja dari 12 volt sampai 13,8. Sekarang kita tes naikkan di 13,8. Nah, di 13,8 mengeluarkan 11 watt. Oke, sekarang kita turunkan di 12 volt aja, kita akan tes. Baik, untuk berikutnya kita akan mengetes audionya ya, karena kita akan menguji perbedaan di audio dengan sistem preempasis diaktif dan dinonaktifkan. Oke, sekarang kita kasih musik. Oke, ini dalam posisi mono. Kita akan lihat sinyal dari spektrum ini dalam posisi mono. Nanti setelah kita aktif stereo, ada penebalan di sinyalnya. Perbedaan audionya setelah kita aktif sistem stereo dan mono. Sekarang kita mengaktifkan sistem preempasis 50 dan 75 untuk melihat perbedaan di audionya.
setelah kita aktifkan sistem preempasis 50 dan 75, maka ada perbedaan di audionya, terutama di treble dan middle. Jadi preempasis ini sangat berguna jika bagi pemula-pemula yang mungkin perangkat audionya belum yang berkelas-kelas. Tapi untuk studionya yang udah perangkat audionya udah berkelas, saran dari Mr. X, lebih baik sistem preempasis dinonaktifkan dengan cara memindah switch jumper. Ini ada switch jumper preempasis, untuk menonaktifnya di jumper ke pin 1 dan 2. Jadi dua-duanya dipindah pin 1 dan 2. Oke, kita akan uji. Kita akan pindah ke sistem dengan menonaktifkan preempasis dan kita akan lihat perbedaan di audionya. Nah, Mr. X akan tes. Dua-duanya dipindah ke pin 1 dan 2. Suaranya berbeda. Suaranya jadi istilah di audio flat. Jadi untuk mengatur audionya tinggal main di mixer aja atau perangkat audio di studio. Oke, sekarang Mr. X coba pindah switch jumpernya untuk mengaktifkan sistem preempasis. Perbedaannya treble, middle semua berfungsi. Sekali lagi juga Mr. X ingatkan, jika studio Anda udah mempunyai sistem audio yang bagus, Mr. X sarankan preempasis lebih baik diaktifkan, karena nanti untuk mencari audio yang pas lebih sulit karena ada double dari pengaturan audionya. Jadi itulah yang tujuan dari switch preempasis, yaitu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem preempasis yang ada di PLL. Karena ada beberapa custom, Mr. X bertanya fungsinya apa. Ini Mr. X, pada video ini Mr. X review dan infokan tentang fungsi dari semua switch yang ada di sistem PLL produk Mr. X. Nah, ini di signalnya 97,5. Nah, sekarang kita akan melihat, kita on kan signal track, dia akan mendetek di frekuensi berapa. Oke, Mr. X aktifkan. Nah, dia akan mendetek 97,50057, sekian. Jadi sesuai dengan frekuensi yang bekerja di sistem PCO PLL yang terdetek di spektrum.
Oke, buat rekan dan sobat-sobat di dunia rap, itulah singkat tentang review dari Mr. X tentang Sweet Jumper yang ada di PLL versi 3.0 yang merupakan PLL versi terbaru dari Mr. X. Baik, sekali lagi buat customer yang telah menggunakan produk-produk dari Mr. X atau telah membeli produk dari Mr. X, sekali lagi Mr. X ucapkan terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Baik, akhir kata dari Mr. X tidak lupa mengucapkan salam satu jarinya, sukses untuk dunia RF, dan selamat menunaikan ibadah puasa.